Kami tidak menghakimi, kami mengungkap. Keputusan bukan di tangan kami, tapi kebenaran itu tanggung jawab kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Dewan Juri Keuangan Audit Investigatif KPMK 2025. Kami tim Keuangan Audit Investigatif Universitas Negeri Malang dengan saya Fatkur Rahman, Saya Anggita Wilamanda, Saya Ahmad Rahman Habibi, dan dosen pembimbing kami Ibu Tika Mahputri SPD Accounting. Dengan semangat keberanian dan kejujuran, kami melakukan audit investigatif atas dugaan penyimpangan proyek pembangunan Gedung Pusdiklat di Kementerian ABC Kota Biru Provinsi Lingkaran. Tindakan kecurangan dalam sektor publik dapat menyebabkan kerugian keuangan negara, merusak citra pemerintah, serta berpotensi menciptakan ketidakstabilan dalam tatanan sosial. Salah satu kegiatan yang rawan terhadap penyimpangan adalah dalam proses pengadaan barang dan jasa. Hal ini disebabkan karena kurangnya kepatuhan terhadap regulasi yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara dan merusak integritas. Sejalan dengan teori fraud Pentagon, penyimpangan dapat terjadi salah satunya karena ada faktor peluang. Khususnya ketika individu memiliki kekuasaan, wewenang, status, atau peran yang tinggi dalam suatu organisasi. Kondisi ini menuntut peran penting audit investigatif untuk mengungkap fakta secara objektif dan mendalam guna memastikan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek. Dalam hal ini, Kementerian ABC memperoleh laporan yang mengindikasikan adanya ketidakwajaran dalam pelaksanaan pembangunan proyek Gedung Pusdiklat Kementerian ABC di Kota Biru Provinsi Lingkaran. informasi awal memerlukan keterangan permulaan mengenai penyimpangan indikasi tindak pidana atau PITP, di mana informasi awal pada kasus ini berasal dari pengaduan masyarakat yang diterima oleh Kementerian ABC. Setelah proses verifikasi pada informasi tersebut dilakukan analisis menggunakan pendekatan 5W2H. Yang pertama yaitu mengenai what, apa yang terjadi. Telah terjadi dugaan penyimpangan dalam proses pembangunan Gedung Pusdiklat Kementerian ABC yang melibatkan intervensi lelang dan penerimaan suap ataupun gratifikasi. Yang kedua yaitu mengenai where, yaitu tempat terjadinya proses penyimpangan ini di lingkungan Kementerian ABC, tepatnya di Kota Biru Provinsi Lingkaran. Dan yang ketiga yaitu di parkiran Mall Pondok Jaya, yaitu sebagai penyerahan suap ataupun gratifikasi. Dan yang ketiga yaitu mengenai when. Terjadinya proses penyimpangan ini berawal dari tanggal 22 Desember 2022 sampai 31 Desember 2023 sampai penyelesaian proyek. Dan yang keempat yaitu mengenai who. Terdapat 3 pihak yang terlibat, yaitu yang pertama Saudara FH atau Fulan Hanoman sebagai Kepala Umum Kementerian ABC, dan yang kedua yaitu Saudara UC sebagai pemilik PT UBA, dan yang ketiga yaitu Saudara WI sebagai staf kementerian. Selanjutnya yaitu mengenai why. Hal ini terjadi karena adanya kedekatan hubungan antara Saudara FH dengan Saudara UC. Dan untuk how, modus operandi yang dilakukan yaitu mengenai proses intervensi lelang antara atasan dengan bawahan dan penerimaan suap ataupun gratifikasi. Dan yang terakhir yaitu mengenai how much, senilai 50 miliar proyek tersebut diserahkan dan 100% telah terrealisasi. Berdasarkan analisis tersebut, kami merumuskan 2 hipotesis utama. Yang pertama yaitu mengenai proses pembangunan Gedung Pusdiklat tidak sesuai dengan Perpres nomor 12 tahun 2021. Dan yang kedua yaitu terdapat indikasi penerimaan suap ataupun gratifikasi oleh pejabat kementerian dengan kontraktor. Kemudian terdapat program kerja audit. Berikut merupakan bagian arus program kerja audit investigatif yang dimulai dari informasi awal, penyampaian informasi, kemudian pengumpulan tambahan informasi, menyusun hipotesis, menyusun audit program, pengumpulan bukti, teknik audit, kemudian evaluasi bukti, hingga laporan hasil audit investigatif. Kemudian terdapat sasar hukum, yakni surat tugas dari Irjen Kementerian ABC dengan nama objek proyek pembangunan Gedung Pusdiklat di Kementerian ABC Kota Biru Provinsi Lingkaran. Sedangkan untuk kegiatan yakni audit investigatif terdapat objek tersebut. Kemudian untuk durasi yakni 30 hari dimulai pada tanggal 5 Februari 2024. Kemudian untuk tujuan audit yang mengidentifikasi atau membuktikan adanya penyimpangan dalam proses pengadaan proyek. Kemudian juga menelusuri dugaan penerimaan suap atau gratifikasi oleh pejabat Kementerian ABC dan juga menilai potensi kerugian keuangan negara. Kemudian dapat ruang lingkup, yaitu proses perencanaan, pelelangan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban proyek pembangunan Gedung Pusdiklat di Kementerian ABC. Kemudian terdapat evaluasi terhadap hubungan antara Saudara FH dan Saudara UC, dan juga pemeriksaan dugaan penyalahgunaan wewenang, suap, atau gratifikasi. Dalam proses pelaksanaan audit investigasi terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan. Pertama, kami akan melakukan penyusunan dan pengesahan pada program kerja audit sesuai dengan surat tugas tim ICET. Selanjutnya kami akan mengadakan pertemuan pendahuluan atau entry meeting dengan tim ICET Kementerian ABC. Selanjutnya kami akan melaksanakan audit untuk pengujian hipotesis dengan membuka barang dokumen secara fisik maupun digital. Selanjutnya kami akan melakukan expose internal auditor untuk melakukan penyusunan laporan audit secara sementara. Pembahasan laporan audit hasil audit sementara dengan auditee berisikan temuan, rekomendasi maupun tindak lanjut. Selanjutnya kami akan melakukan quality assurance pada laporan hasil audit tersebut untuk memastikan prosedur audit sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan yang terakhir kami akan melakukan exit meeting dengan Kementerian ABC. Teknik audit yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pemeriksaan dokumen pengadaan proyek.
Kemudian berdasarkan temuan pada dokumen proyek, kami akan melakukan klarifikasi melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait, yaitu saudara FH, saudara WI, dan saudara UC. Selanjutnya kami juga akan melakukan analisis digital forensik, yaitu untuk memverifikasi bukti tangkapan layar WhatsApp yang mengindikasikan adanya intervensi pada lelang proyek di Kementerian ABC. Kemudian yang keempat adalah follow the money. Kami akan menelusuri secara menyeluruh aliran dana yang mencurigakan yang berpotensi terjadinya fraud. Kemudian selanjutnya adalah pengujian fisik. Kami akan melakukan pemeriksaan fisik untuk memastikan kesesuaian antara spesifikasi proyek dengan kontrak dan berita acara serah terima. Kemudian yang terakhir kami akan melakukan analisis afiliasi, yaitu memetakan secara sistematis keterkaitan antara pihak-pihak yang bersangkutan, kemudian dengan temuan dan bukti-bukti yang telah kami temukan. Setelah prosedur audit dilakukan, maka kita akan melakukan penyusunan laporan hasil audit, di mana hal ini kami mengindikasikan terdapat potensi hambatan yang bisa terjadi. Yang pertama yaitu penghilangan atau perusakan barang bukti utama seperti dokumen kontrak, berita acara, maupun catatan digital lainnya. Lalu yang kedua, saksi tidak kooperatif akibat intimidasi dan tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Dalam proses audit ini, kami mendapatkan dua temuan utama. Yang pertama yaitu mengenai penyalahgunaan wewenang oleh saudara FH, di mana hal ini pembangunan gedung Pusdiklat tidak sesuai dengan peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021. Dan yang kedua, terdapat penerimaan suap ataupun gratifikasi oleh saudara FH dari PT UBA. Adapun penyebab terjadinya fraud ini berdasarkan hasil analisis kami adalah adanya kelemahan pada sistem pengawasan dan pengendalian internal proses pengadaan barang jasa atau PBJ di Kementerian ABC. Kemudian saudara FH gagal memanajemen hubungan pribadinya sehingga terjadinya konflik kepentingan dengan kontraktor, yaitu saudara UC. Dan yang terakhir adalah minimnya kepatuhan terhadap etika profesi dan prinsip integritas aparatur sipil negara yang menyebabkan potensi kerugian keuangan negara karena proses pengadaan tidak kompetitif dan objektif. Kemudian turunnya integritas sistem PBJ pemerintah di lingkungan Kementerian ABC dan turunnya tingkat kepercayaan publik terhadap Kementerian ABC akibat praktik suap gratifikasi ini. Adapun hukum-hukum yang dilanggar adalah yang pertama adalah persengkokolan tender oleh aparatur sipil negara yang melanggar pasal 7 ayat 1 huruf G dan huruf H Perpres nomor 16 tahun 2018, Junto Perpres nomor 12 tahun 2021. Kemudian konflik kepentingan dan nepotisme melanggar UU nomor 20 pasal tahun 1999 pasal 5 ayat 4. Kemudian praktik gratifikasi melanggar peraturan KPK Republik Indonesia nomor 2 tahun 2019 tentang pelaporan gratifikasi dan suap pasif melanggar pasal 12 huruf A dan B UU nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Kemudian dapat disimpulkan bahwa kasus ini mengindikasikan bahwa pembangunan gedung Pusdiklat tidak sesuai dengan Perpres nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres nomor 16 tahun 2018 mengintervensi. Kemudian terdapat pemberian hadiah yang dikodekan sebagai unsur suap atau gratifikasi. Kemudian terdapat rekomendasi, yakni Kementerian ABC segera melaporkan kepada pihak yang wajib dan juga segera memperbaiki kondisi internal dalam perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Salam Cakrawala, Universitas Negeri Malang, UMD Andiwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.